Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya ibadah kurban ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas dengan perintah salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku dan kurbanku serta hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kenapa Allah Subhanahu wa taala iringkan dan disebut satu nafas antara perintah salat dan kurban. Beliau mengatakan karena kalau kita bicara tentang ibadah badan, maka tidak ada yang lebih istimewa melebihi salat. Tapi kalau bicara soal ibadah harta, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ibadah kurban, maka malam ini kita akan fokuskan pembahasan seputar ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya ibadah kurban ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas dengan perintah salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku dan kurbanku serta hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kenapa Allah Subhanahu wa taala iringkan dan disebut satu nafas antara perintah salat dan kurban. Beliau mengatakan karena kalau kita bicara tentang ibadah badan, maka tidak ada yang lebih istimewa melebihi salat. Tapi kalau bicara soal ibadah harta, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Itulah yang menjadikan kemudian ibadah kurban ini disebut satu nafas dengan perintah salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan urut pembahasannya mulai dari sejarah dulu, kemudian masuk kepada hukum-hukum seputar kurban. Kita tahu bahwa kurban itu adalah sunnatu Nabiullah Ibrahim, sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dilemahkan oleh para ulama, ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang kurban ini adalah sunnahnya Ibrahim, kemudian kita mengamalkannya, apa yang kita akan dapati? Maka Nabi SAW mengatakan, setiap satu helai dari bulu domba itu satu kebaikan. Artinya bahwa walaupun hadis ini lemah,
Tapi syahidnya adalah sahabat bertanya kepada Nabi SAW soal ibadah kurban. Bukankah ibadah kurban ini sunnahnya Ibrahim? Menunjukkan bahwa kurban ini bukan ibadah satu-satunya dalam Islam, tidak. Tapi sebelumnya sudah ada ibadah kurban ini. Bahkan jauh sebelum Ibrahim SAW sudah ada kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal dua putra Nabi Allah Adam SAW, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua putra Adam, maksudnya Qabil dan Habil. Ketika kedua manusia ini berkorban, tapi Allah Subhanahu wa taala terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Kemudian yang ditolak maksudnya korbannya Habil. Habil pun sakit hati dan mengatakan, saya akan bunuh kamu. Maka Qabil mengatakan, Allah hanya menerima dari korbannya orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa ibadah kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Masyhurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, tapi yang masyhur kalau kita bicara soal kisah kurban, pasti adalah kisah tentang penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail. Kita tahu bahwa kalau kita melihat sejarah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah ataupun safar dari Palestina ke Mekah itu berdasarkan nas Qur'annya dan juga hadis Nabi SAW yang sahih, itu 4 kali. Jadi Ibrahim itu berziarah dari Palestina ke Mekah itu 4 kali. Ya bisa lebih daripada 4. Saya hanya menukilkan yang warid saja, ada nasnya. Yang pertama, saat Ibrahim alaihi salatu wassalam mengantarkan Hajar dan juga putranya Ismail yang ketiga itu masih kecil, dibawalah oleh Ibrahim dua manusia mulia ini dari Palestina menuju Mekah dan diletakkan begitu saja di sebuah lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, kering kelontang, bahkan tidak ada manusia lewat pun di situ. Bahasa Quran itu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, diletakkan di sebuah lembah tanpa ada tanaman sama sekali. Lah Ibrahim kemudian meletakkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Ini ziarah pertama Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Ziarah yang kedua, ketika Ismail sudah berusia belasan tahun, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin mengunjungi putranya dan juga istrinya Hajar yang ada di Mekah. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina menuju Mekah. Di tengah jalan Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya dia menyembelih putranya. Sehingga ketika kemudian sampai saja di Mekah dan berjumpa dengan keluarganya yang ada di Mekah, Hajar dan juga Ismail, maka Ibrahim pun memanggil Ismail, kemudian mendialogkan mimpinya dan mengatakan, ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayahmu bermimpi, dalam mimpi ayahmu ini ayahmu menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Maka karena Ismail adalah putra Hajar, wanita yang paling tawakal satu dunia ini, dia hanya mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan sajalah, kalau ini sudah perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Akhirnya Ibrahim pun kemudian mengambil pisau dan betul-betul menyembelih Ismail dari tengkuknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian buat tumpul pisau itu, ada mujizat di sini. Padahal Ibrahim sudah berusaha mengiris tengkuk Ismail, tetapi pisau itu tidak melukai Ismail sama sekali. Tiba-tiba kemudian dari langit Allah Subhanahu wa taala berseru dan mengatakan, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa fadainahu bidzibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Maka kami ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar, dan cerita ini akan terus diceritakan bagi orang-orang yang setelahnya. Lah dari ziarah Ibrahim yang kedua inilah, disinilah letak syariat kurban yang kemudian menjadi syariat Ibrahim
dan akhirnya menjadi syariat kita umat Islam. Kemudian yang ketiga, ziarah Ibrahim alaihi salatu wasallam setelah kematian Hajar. Hajar meninggal dunia, Ismail pun sudah dewasa. Kemudian Ismail menikah dengan wanita dari wanita-wanita Jurhum. Maka Ibrahim pun ingin melihat menantunya kayak apa. Ketika kemudian berangkat Ibrahim dari Palestina ke Mekah, kemudian bertamu ke rumah Ismail, Ismail tidak ada, yang ada istrinya. Kemudian Ibrahim bertanya soal kehidupannya. Rupanya wanita ini sangat buruk akhlaknya. Dia mencela kehidupannya dengan Ismail. Dari sini kemudian Ibrahim mengatakan kepada istri Ismail, sampaikan kepada suamimu kalau datang, ghayyir atabatababi, ganti itu tangga rumah menuju rumah depanmu. Kemudian Ibrahim pun pergi. Selang beberapa waktu Ismail datang. Kemudian istrinya kemudian mengatakan, wahai suamiku, barusan ada orang tua datang, kemudian berpesan kepadamu, ghayyir atabatababi, gantilah tangga menuju depan rumahmu. Kemudian Ismail mengatakan, macam mana cirinya? Maka istrinya menceritakan cirinya begini, begini, begini. Maka Ismail mengatakan, celaka engkau, itu ayahku, dan pesannya menyuruh aku untuk menceraikan kamu. Maka diceraikanlah oleh Ismail istrinya. Kemudian Ibrahim pun pulang. Lah setelah beberapa waktu dia mendengar lagi Ismail menikah lagi, tapi dengan istri yang kedua yang sangat soleh, istri daripada wanita dari wanita-wanita putra dari pembesar Jurhum. Maka menikahlah kemudian Ismail dengan istri keduanya, dan istri keduanya soleh. Kemudian Ibrahim datang lagi mengetes istri keduanya, memang betul-betul soleha, zuhud, qanaah, dan begitu seterusnya. Bahkan Ibrahim mendoakan makanan dan minuman yang disuguhkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ziarah Ibrahim yang ketiga. Dan ini tercantum di dalam Sahihaini Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ziarah Ibrahim ketika hendak membangun Ka'bah. Jadi Ibrahim kemudian safar lagi dari Palestina menuju Mekah. Kemudian Ismail kan sudah dewasa, sudah menikah pun. Maka Ibrahim mengatakan kepada Ismail, wahai Ismail, ayahmu diperintahkan Allah untuk membangun Baitullah. Akhirnya kemudian Ismail pun mengatakan, iya saya siap bantu wahai ayahku. Maka Ibrahim pun kemudian membangun Ka'bah, dibantu oleh Ismail. Dan setiap kelelahan Ibrahim pun berdiri satu batu, kemudian memandang hasil bangunannya. Lah karena sering berdiri di batu itu, akhirnya kakinya ngecap di batu itu. Lah batu itulah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Hijar atau sebagai Maqam Ibrahim. Dan Maqam Ibrahim tidak jauh dari Ka'bah tuh. Dulu melekat Maqam Ibrahim itu di Ka'bah, tapi karena menghalangi orang tawaf dengan orang yang sholat di belakang Maqam Ibrahim, maka Umar bin Khattab meminta kepada Rasul agar digeser Maqam Ibrahim yang melengket di Ka'bah itu, dimundurkan, dijauhkan sedikit, supaya tidak mengganggu orang tawaf. Dan Rasul menyetujui idenya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian turun ayat wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Lah inilah ziarah Ibrahim dari Palestina menuju Mekah 4 kali. Lah salah satunya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam melakukan penyembelihan terhadap putranya Ismail, kemudian Allah ganti dengan kambing yang sangat besar, kemudian menjadi syariat kurban dalam sejarah. Ini kisah yang kedua Ibrahim. Adapun kemudian kurban ini juga syariat para nabi tentunya ya. Syariat para nabi, bukan hanya Adam, putra-putranya Adam, Ibrahim, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi itu juga ada syariat kurban. Tetapi kita akan fokus kepada syariat kurban bagi kita umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hukum-hukumnya karena juga waktu. Pertama kita bicara soal hukum. Apa hukum kurban ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum kurban ini menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan hukum kurban itu wajib. Jadi sebagian ulama mengatakan hukum kurban itu wajib. Tetapi ada juga yang mengatakan sunnah. Tapi bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Dan itu kebanyakan
pendapat para ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkadah. Walaupun tidak syak lagi, tadi saya katakan ada yang mengatakan wajib seperti Abi Hanifah dan yang lainnya. Terlepas daripada yang mengatakan wajib ataupun sunnah muakkadah, yang jelas bahwa siapapun yang sanggup berkurban sebaiknya berkurban. Karena Nabi SAW pernah mengancam, man kanat lahu si'atun an yudhahiya falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang sanggup berkurban kemudian dia tidak berkurban, jangan pernah dekat-dekat tempat sembahyang Id kami. Rasul mengusir dari salat Id orang-orang yang, maksud salat Idul Adha ya, orang-orang yang sanggup berkurban tapi tidak mau kurban tuh. Artinya Nabi SAW tidak suka. Dari sini kita tahu bahwa kurban juga ada kaitan dengan kemampuan. Artinya kalau mampu kurban, kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Karena tidak dianjurkan kurban itu dengan cara hutang. Walaupun sah-sah saja kan begitu. Tetapi sebaiknya kurban itu bukan menghutang, tapi betul-betul ada kemampuan untuk membeli hewannya. Itu secara hukum. Jadi ada yang mengatakan wajib seperti Abi Hanifah, Imam Auza'i, Imam Al-Laitsi, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti ini wajib. Tapi juga ada yang mengatakan sunnah, dan itu jumhur Syafi'i, Maliki, dan juga pendapat Imam Ahmad yang masyhur dari beliau. Adapun hikmah daripada kurban itu sendiri, apa sih hikmah daripada kurban itu sendiri? Pertama, kurban ini adalah syiar dari syiar-syiar Allah. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda ketakwaan ia kepada Allah. Jadi karena kurban itu bentuknya syiar, berarti harus ditampakkan. Jangan pula antum yang beli kambing dalam rumah atau di dapur, orang enggak tahu. Kurban itu harus ditampakkan karena dia syiar. Sama dengan azan, sama dengan qomat, sama dengan solat jamaah dan begitu seterusnya, syiar. Ya, sehingga karena syiar itu harus ditampakkan. Yang kedua, bahwa kurban ini tausiatul lil fuqara'i wal masakin. Kurban ini hikmahnya adalah untuk meringankan beban-beban orang-orang fakir dan miskin. Karena begini, ikhwatu fillah, ada di antara saudara-saudara kita ini, terkadang ada yang mungkin memakan daging kambing, sapi ataupun unta, itu boleh jadi setahun sekali. Kalau seandainya kemudian 1 tahun mereka tidak memakan makanan lezat dan enak seperti daging kambing ataupun sapi dan yang semacamnya, tentu alangkah kasihannya mereka. Makanya kemudian kurban ini salah satu juga menyenangkan hati fuqara wal masakin. Dan hukum menyenangkan hati seorang muslim saja, jangan cerita orang miskin. Orang muslim saja kalau kita senangkan hatinya, itu seutama-utama amal. Macam mana kemudian yang disenangkan itu hati fuqara wal masakin lagi? Maka tentu amalan ini lebih utama lagi. Ini hikmah yang kedua, bahwa kurban itu tausiatul lil fuqara'i wal masakin. Kemudian yang ketiga di antara hikmahnya adalah tahqiqut tauhid. Kurban ini mewujudkan tauhid. Karena kalau kita lihat dalam dunia paranormal, dunia perdukunan yang sekarang lagi marak-marak ini kan, dunia perdukunan sudah mulai naik lagi namanya gitu ya. Kita lihat dalam dunia perdukunan itu mesti tidak lepas daripada kurban kan. Tidak lepas daripada kurban dukun-dukun itu. Entah disuruh menyembelih hewan apa gitu kan sebagai syarat orang yang datang ke dukun kan. Padahal dia menyembelih itu karena jin atau karena syaitan. Lah sebagaimana kemudian kurban-kurban dijadikan ajang kesyirikan di satu sisi, maka ketika kita berkurban betul-betul lillahi ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berarti kurban ini adalah perwujudan tauhid. Dia adalah perwujudan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat, ingat bahwa Allah tidak menerima daging yang kita kurbankan. Allah tidak menerima darah yang kita teteskan dari kurban itu. Tapi Allah menerima adalah ketakwaan orang yang berkorban itu. Makanya Allah mengatakan, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah kurban, tidak akan sampai daging kurban. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Dari sini dihajatkan dalam kurban itu adalah keikhlasan. Ini diantara hikmahnya, dan tentu banyak lagi.
Baik, kita masuk pada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat daripada kurban ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara sedikit soal syarat-syarat kurban ini. Ulama mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus antum pahami tentang seputar syarat kurban ini. Yang pertama, bicara soal usia kurban. Kemudian yang kedua, bicara soal waktu kurban. Kemudian yang ketiga, bicara soal kriteria hewan kurban. Kemudian juga bicara berkaitan dengan hewan kurban itu sendiri, jenis-jenisnya. Dan banyak lagi kita uraikan nanti. Baik, kita satu-satu uraikan. Yang pertama, syarat daripada kurban, antakuna min bahimatil an'am. Kurban itu harus dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Hewan ternak. Dan kalau diitlakkan kalimat bahimatul an'am, berarti hanya berlaku kepada 5 jenis hewan saja. Kalau disebut bahimatul an'am, berarti tertuju kepada 5 jenis hewan. Pertama, kambing. Dan kambing itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan al-dha'nu. Dha'n itu ya kambing wol, bahasa kita kambing Garut, kambing domba, itu disebut al-dha'n. Ini yang pertama. Yang kedua, maiz. Maiz itu yang diistilahkan kita kambing kacang. Jadi ada dha'n, ada maiz namanya. Kemudian yang ketiga, sapi atau yang sejenisnya, kerbau. Baru yang kelima, unta. Ini disebut bahimatul an'am. Ini yang bisa dikorbankan. Jadi kambing domba, kambing kacang, sapi, kerbau, unta. Selain 5 hewan ini tidak bisa dikorbankan. Bagaimana dengan kuda? Pendapat yang kuat tidak bisa dikorbankan. Ya. Bagaimana dengan ayam? Apalagi kuda aja tak bisa, ayam pula dikorbankan. Entok, apalagi suang. Burung unta Ustaz, kan ada untanya. Ya tapi burung nggak bisa juga. Jadi memang harus yang 5 hewan tadi, dan itu berdasarkan surah Al-Hajj ayat 34. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antablugha as-sin al-mahdud syar'an. Usia hewan kurban itu harus masuk pada usia yang ditetapkan secara syar'i. Kalau kurang berarti tidak sah dikurbankan. Pertama, adhan tadi, kambing Garut atau kambing domba atau kambing wol. Maka usia minimal 6 bulan. Kurang dari 6 bulan tidak sah dikorbankan. Yang kedua, maiz, kambing kacang. Usianya harus 1 tahun. Kurang 1 tahun tidak sah dikorbankan. Kemudian sapi dan juga kerbau, minimalnya 2 tahun. Kurang dari 2 tahun tidak sah dikorbankan. Kemudian unta minimalnya 5 tahun. Kurang dari 5 tahun tidak sah dikorbankan. Ini usia yang disepakati. Makanya penting kalau seseorang itu membeli kambing atau sapi, tanya umurnya. Terutama mungkin yang harga-harga murah biasanya. Itu yang kecil-kecil dijual itu, jangan-jangan nggak cukup umur dia jual pula kan gitu ya. Maka jangan sampai kita membeli kambing yang tidak cukup umur, karena tidak sah kurbannya, karena itu masuk syarat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyub. Hendaklah hewan kurban yang dikurbankan itu tidak ada cacat. Dan cacat yang disepakati kalau terdapat pada hewan kurban tidak sah dikurbankan. Dan itu ada 4. Kalau ada 4 cacat dalam hewan kurban, maka tidak sah hewan kurban itu dikurbankan. Kalau nekat dikurbankan, maka hukumnya sedekah saja, tidak masuk pada hewan kurban. Dan 4 cacat itu tertuang dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, arba'un la tajuzu fi dhuhaya. 4 cacat tidak boleh ada pada hewan kurban. Pertama, al-arja al-bayyin arajuha. Yang kedua, wal awra al-bayyin awaruha. Yang ketiga, wal maridatu al-bayyin maraduha. Yang keempat, al-ajfa allati la tunki. Pertama kata Rasul, al-arja. Arja itu artinya yang pincang dan jelas pincangnya. Kan ada kambing itu karena saking gemuknya dia malas jalan.
Itu bukan pincang karena obesitas namanya ya, kegemukan, malas jalan dia. Makanya kalau beli hewan kurban suruh jalan hewannya, takut kemudian pincang. Kalau sampai kemudian hewan itu pincang, tidak sah dikurbankan dengan pincang yang jelas ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-aura. Aura itu artinya buta sebelah. Mungkin sebelah kirinya buta, sebelah kanannya melihat, atau sebaliknya. Itu disebut al-aura, dan jelas butanya. Kemudian yang ketiga, sakit, dan jelas sakitnya, mungkin murung saja, banyak pikiran mungkin dia mau disembelih, tak mau makan. Yang lain semangat lari sana, dia murung saja. Ini sakit kambing ini. Maka kalau jelas-jelas sakit, tidak boleh dikurbankan. Atau yang keempat, kurus kambingnya sehingga sudah tidak bersumsum lagi, mungkin karena terlalu tua atau mungkin karena kurang makan. Maka kalau ada pada hewan kurban 4 perkara ini, tidak sah dikurbankan, karena kurban itu kan hadiah kita kepada Allah. Makanya ketika kita menghadiahkan sesuatu kepada bapak wali kota, gubernur saja, tentu yang indah kan gitu ya, dibungkus dengan rapi kadonya dan begitu seterusnya. Lah ini kita mau korban, menghadiahkan sesuatu kepada Allah. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan jangan ada 4 cacat ini pada hewan kurban. Bagaimana kalau cacatnya di atasnya? Ya lebih tidak boleh lagi. Umpamanya kan yang dilarangkan buta sebelah, Ustaz. Macam mana kalau buta dua-duanya? Kan nggak ada dalam hadis. Ya ngaco aja orang ini, buta sebelah aja tak boleh, apalagi buta dua-duanya, kan begitu. Ataupun umpamanya dia sama sekali itu patah semua kakinya, nggak pincang, memang lumpuh dia. Kan dalam hadis kan yang dilarang yang pincang, ini lumpuh ini. Yang pincang aja tak boleh, apalagi yang lumpuh gitu. Nah, itu namanya mafhum aulawi dalam usul fikih itu. Yang tidak disebut justru lebih parah hukumnya dibandingkan yang disebut. Tetapi kalau di bawahnya ya, di bawah daripada 4 perkara ini menjadi khilaf para ulama. Dan pendapat yang kuat sah tapi makruh. Seperti ekornya putus, kemudian telinganya sobek, itu kan di bawahnya nih. Ya, jadi kalau cacat di bawahnya dianggap sah kurbannya, tapi dianggap makruh kata para ulama. Ini yang ketiga. Jadi harus tidak ada 4 cacat pada hewan kurban ini. Kemudian yang keempat, antakuna milkan lil mudhahi, bahwa hewan kurban itu memang betul-betul milik yang akan berkurban. Jangan pula hewan jaminan dikorbankan. Pokoknya saya pinjam motor, jaminannya apa Pak Ustaz? Terserahlah, kambing jadilah. Maka akhirnya antum kasih kambing sebagai hewan jaminan. Datang Idul Adha antum gorok pula. Nggak boleh, itu hewan jaminan. Ya, ataupun hewan qasab atau hewan titipan, apalagi sampai curian, maka tidak boleh, tidak sah kurbannya. Jadi betul-betul kita beli hewan kurban itu dengan uang yang halal dari diri kita, kemudian menjadi milik kita, maka itu baru betul hewan kurban. Ini yang keempat. Yang kelima, alla yata'allaq biha haqqun li ghairihi, hendaklah hewan kurban itu tidak ada kaitan dengan milik orang lain atau tanggungan orang lain, kecuali kalau dia hanya taukil saja, wakil. Umpamanya kayak kita lah panitia di masjid ini, ada orang datang dari jauh nitip hewan kurban, berarti kita ini kedudukannya sebagai wakil daripada orang yang berkurban. Nah itu boleh. Ini yang kelima, syarat yang kelima. Syarat yang keenam, an yudhahiya biha fil waqtil mahdud syar'an, hendaklah ketika menyembelih hewan kurban jelas waktunya. Kapan waktunya? Ba'da salatil id yauman nahri, setelah salat id hari Idul Adha. Berarti kalau disembelih sebelum salat karena tergesa-gesa lapar ingin nyate, akhirnya disembelih sebelum salat, berarti tidak sah dan dianggap hewan sedekah. Tapi kalau disembelih setelah salat id, maka dianggap kurban. Kata Nabi SAW, man dzabaha qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'in. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, itu hanya daging biasa yang akan diberikan kepada keluarganya dan bukan bagian daripada korban sama sekali. Berarti kurban itu dilakukan setelah salat id. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum-hukum yang lain dari kurban ini tentang pembagian hewan kurban. Memang tidak ada nas yang jelas tentang masalah pembagian hewan kurban ini. Cuman Al-Quran atau hadis Nabi SAW mengisyaratkan
bahwa pembagian hewan kurban itu ada yang mengatakan dibagi dua, ada yang mengatakan dibagi tiga. Maksudnya dibagi dua itu yang separuh untuk korbaner, yang separuhnya disedekahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan dibagi tiga, maksudnya sepertiga bagi korbaner, sepertiga kemudian dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, kemudian simpanlah, kemudian sedekahkanlah. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama bahwa korban itu dibagi tiga. Makanya antum yang menjadi panitia-panitia kurban, kalau ada orang yang kurban ke sini atau di tempat manapun, maka bagian korban itu mendapatkan sepertiga dari hewan kurbannya. Jadi sisihkan sepertiga dari hewan kurban, itulah hak korban. Itu maksudnya sekali lagi pembagian ini bukan secara mutlak, tidak. Karena memang tidak ada nas yang tetap, ya kan, ini hanya ijtihad ulama. Artinya seandainya pun dibagi dua tidak ada masalah, atau seandainya tidak dibagi pun tidak ada masalah. Contoh umpamanya antum menyerahkan kambing ke Masjid Darul Ilmi, tolong ya kambing saya potong, kuliti, nanti kambingnya setelah dipotong-potong bawa ke rumah semua. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Masalahnya antum mau nggak? Kan itu kembali kepada kemauan orang. Enak kali mau saya suruh kerjakan itu, nggak ada pembagian gini. Nah, tapi kan soal pembagian ini tidak ada nasnya, masalahnya tidak ada nasnya. Cuma Rasul mengatakan makan, simpan, sedekahkan, dan begitu bahasanya. Dan Allah juga mengatakan wa kulu minha wa at'imul qani al mu'tar, makanlah hewan kurbanmu dan bagi-bagilah kepada siapa yang berhajat dengan hewan kurbanmu itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hukum satu kambing, apakah kemudian untuk satu orang ataukah boleh diniatkan untuk satu keluarga? Nabi SAW bersabda, anna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun, bahwa setiap keluarga pada setiap tahun dia harus mengeluarkan satu kurban. Kemudian tapi hadis ini dilemahkan para ulama, tapi ada hadis yang memperkuat hadis ini, di mana kebiasaan para sahabat Nabi SAW ketika mereka berkorban, maka mereka berkorban untuk dirinya plus diniatkan untuk keluarganya. Artinya boleh satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, bahkan boleh disyirikatkan bukan hanya kepada orang yang hidup, kepada orang mati pun boleh. Jadi umpamanya saya berkurban satu ekor kambing, kemudian saya katakan, ya Allah, ini kurban saya niatkan untuk saya niatkan untuk keluarga saya plus keluarga saya yang sudah meninggal. Itu dibolehkan. Sebagaimana fatwa daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu namanya mensyirikatkan pahala, bukan mensyirikatkan zat kurbannya. Karena tidak boleh kurban satu kambing lebih dari satu orang. Yang boleh kurban lebih satu orang itu adalah sapi dan unta, itu pun maksimalnya 7 orang. Jadi 7 orang boleh berserikat kepada zat kurbannya, maksudnya sapi ataupun untanya atau kerbaunya. Tapi kalau kambing tidak boleh, karena satu kambing satu orang. Maksud saya itu yang pembahasan ini adalah diniatkan pahalanya. Jadi menserikatkan pahala saja, bukan menserikatkan kurban. Jadi serikatkan pahalanya, bahwa sebagaimana kita dapat pahala dari kurban yang saya kurbankan, begitu juga keluarga saya dapat pahala dengan pahala yang sama. Karena ingat bahwa paradigma pahala dalam Islam itu bukan paradigma sekuler yang kalau dikasih habis, tidak. Justru kalau kita memberikan pahala, pahala yang ada pada diri kita tidak akan berkurang walaupun dikasihkan ke orang juga. Dan itulah paradigma Islam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentang menghadiahkan kurban kepada orang kafir, maka dibolehkan selama orang kafir itu tidak memerangi Islam. Boleh menghadiahkan hewan kurban kepada orang kafir selama orang kafir itu tidak memerangi Islam. Kalau dia memerangi Islam, maka tidak dibolehkan orang kafir itu mendapatkan bagian hewan kurban. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk menjual belikan hewan kurban. Kalau yang menjual belikan hewan kurban itu adalah korbaner yang berkurban, saya ini berkurban dengan seekor kambing, kemudian saya jual kulitnya, saya jual kepalanya, saya jual dagingnya, dan begitu seterusnya, maka tidak boleh. Tidak boleh ada yang dijual dari hewan kurban yang kita kurbankan, baik kulitnya, baik kakinya, baik kepalanya, apapun tidak boleh, karena sudah diwakafkan kepada Allah, sudah dihadiahkan kepada Allah, maka tidak boleh jual belikan.
kecuali kalau seandainya penerima. Kalau penerima terserah lah kan gitu ya, ana mendapatkan daging dari antum yang berkorban, saya penerima, kemudian karena saya butuh duit saya jual, ini tidak masalah, karena bukan korbaner kan gitu, dia hanya penerima saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang harus dipahami tentang masalah korban ini. Bagaimana hukum korban sementara dia tidak sholat? Sholat 5 waktu tidak, tapi kalau datang Idul Adha dia kurban dia. Maka para ulama mengatakan tarikus salati la tahillu dzabihatuh. Orang yang meninggalkan salat sampai ke taraf kufur, maka tidak halal sembelihannya. Dan buat apa kurbannya? Karena baik dan tidaknya sebuah kurban itu kan ditentukan baik dan tidaknya salatnya. Kalau salatnya baik, kurbannya diterima. Kalau salatnya tidak baik, kan kurbannya tidak diterima. Jadi buat apa berkurban kalau tidak salat? Makanya salat itu sebagai penentu semua amalan yang kita lakukan dari amalan-amalan ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan kurban juga. Sekarang kalau seandainya kita menyembelih kambing itu, kita sudah beli nih kambing itu, tahu-tahu lepas kambingnya. Kayak cerita di mana tuh, di Tiban Kampung tuh yang sapinya lepas masuk hutan kemudian hilang gak ketemu tuh. Gimana hukumnya? Bagaimana kalau seandainya setelah Idul Adha kemudian ketemu? Jadi ketemunya itu setelah lewat Idul Adha. Kambing yang lepasnya tahu pulang sendiri. Oh, tahu pula dia. Atau mamanya sapi yang lepas ketangkap kemudian dipulangkan. Masalahnya sudah lewat hari tasyrik. Karena kan waktu penyembelihan itu kan cuma 4 hari saja. Dimulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 14-nya pulang pula si kambing ini. Apakah harus sembelih? Ya. Maka para ulama mengatakan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan langsung sembelih. Ada yang mengatakan tidak, karena dia di luar waktu penyembelihan sehingga kambing itu harus dirawat kembali, nunggu tahun depan. Kalau sudah nanti tahun depan masuk pada Idul Adha baru disembelih. Kenapa? Sebab kalau disembelih di luar waktunya, ibaratnya antum sholat di luar waktu kan begitu, maka dianggap tidak sah. Walaupun ada sebenarnya mengatakan boleh langsung disembelih. Tapi pendapat wallahu alam, pendapat yang rajih wallahu alam, dirawat kambing itu kemudian tahun depan baru disembelih lagi di Idul Adha tentunya, biar masuk waktunya. Dan jangan sampai lepas lagi. Dah tahun kemarin lepas, ini mau lepas lagi tahun ini. Gimana pula kan itu. Jadi itu harus dipahami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban di malam hari? Maka ulama mengatakan tidak ada hukumnya, boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya menyembelih itu di siang hari karena dia bagian syiar. Kalau malam hari kan enggak nampak, enggak syiarnya enggak nampak gitu ya. Tapi kalau secara hukum boleh, ya boleh, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman sebaiknya disembelih di siang hari.